Kami orang PDI Perjuangan kali ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami. Ada Bapak Andreas, Bapak Mikil Watun, Nenek Muksin sudah hadir di sini. Bapak juga sudah hadir di sini. Orang tua kami semua, Mas Tito, Pak Lewi, Frater, semua orang tua saya yang ada di sini, Bapak Ibu dan kawan-kawan, saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini, atau mungkin ada yang dari pagi tadi capek dan sebagainya. Kami mohon maaf Bapak Ibu semua, karena memang waktu yang kita target itu selesai jam 11, ternyata selesainya jam 1. Itulah kemudian kita agak lama sampai ke sini sehingga membuat Bapak Ibu semua menunggu. Tadi sebenarnya agendanya kalau dari guru saya tercinta ini harusnya sambutan dulu tadi. Tetapi karena memang kondisi kita melihat Bapak Ibu juga sudah haus, lapar dan sebagainya, mending kita makan dulu. Karena kalau perut belum terisi nanti pikiran kita kacau, rusuh kita jadinya. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi kita makan dulu, kita senang-senang dulu Bapak Ibu ya. Karena 1 tahun kita berjuang bersama-sama, itu juga bukan hal yang ringan bagi kita semua. Pikiran, tenaga, semua terkuras. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sekali lagi memberikan salam hormat saya kepada semua orang tua saya yang hadir di sini, kawan-kawan saya, saudara-saudara, abang-abang yang juga hadir pada hari ini. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Karena Bapak Ibu, sebagaimana slogan kita orang biasa, kita memang orang biasa Bapak Ibu. Kita bukan siapa-siapa sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, slogan itu memang diambil untuk menggambarkan siapa kita yang sebenarnya. Tetapi hari ini kita berusaha, setahun yang lalu juga kita berusaha hingga kita memenangkan pemilu pada 14 Februari 2024 kemarin. Itu semua bukti bahwa kesadaran politik kita untuk memilih, bukan memilih seorang sadar Bapak Ibu ya, tetapi apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ketika saya datang dari rumah ke rumah. Betul Bapak Ibu? Saya datang dari rumah ke rumah Bapak Ibu, mengetuk pintu Bapak Ibu semua. Saya memohon doa restu pada saat itu. Saya juga menyampaikan beberapa gagasan saya, dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua supaya saya bisa mencoba apakah gagasan ide yang saya rangkul bersama kawan-kawan muda yang lain ini bisa kita praktekkan. Karena selama ini mulai dari SMA kesadaran politik saya itu sudah mulai muncul Bapak Ibu. Seperti yang sering saya katakan bahwa saya pernah ditangkap polisi di SMA pada saat demo PLN. Lalu kemudian kuliah juga seperti itu, saya ditangkap di Surabaya, jadi tahanan politik di kota Surabaya. Itu juga karena demonstrasi BBM pada saat itu. Itu semua yang membentuk kesadaran politik kita sehingga kita menetapkan untuk kemudian bertarung di wilayah politik. Kita bergabung dengan PDI Perjuangan bersama Bang Deddy Storus, Pak Lewi, Mas Tito, Pak Agus dan lain-lain, dan semua kawan-kawan di DPC PDI Perjuangan. Itu semua untuk mencoba bagaimana membuktikan keberanian kita bicara. Bagaimana membuktikan ide-ide ini apakah bisa kita praktekkan di parlemen atau tidak. Itu sebenarnya yang kita mau buktikan Bapak Ibu. Tetap jadi perjuangan belum selesai. Artinya Bapak Ibu, hari ini kita baru memasuki pintu gerbang itu. Kita baru mau memulai perjuangan ini Bapak Ibu. Hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, orang tua saya semua, abang-abang semua. Saya berterima kasih karena sudah membantu kita semua, bukan saya pribadi tetapi kita semua, untuk membuka pintu gerbang itu. Artinya setelah memasuki gerbang itu kita akan berjuang lagi Bapak Ibu. Karena di parlemen itu saya tidak mungkin bisa menjawab semua persoalan-persoalan Bapak Ibu. Tetapi kita akan menjadi senjatanya Bapak Ibu untuk kemudian bagaimana mengoreksi atau memikirkan program-program pemerintah kita, eksekutif kita, untuk sama-sama kita dukung ketika itu memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika itu berbicara tentang hajat hidup kita, hak-hak dasar kita sebagai masyarakat, hak-hak dasar kita sebagai rakyat Bapak Ibu. Karena di daerah kita ini seperti Bapak Ibu ketahui, banyak sekali persoalan-persoalan pokok yang belum terselesaikan.
Contohnya air bersih, setiap musim kemarau apa yang kita alami Bapak Ibu. Listrik kita juga yang kadang mati hidup dan sebagainya, itu hak-hak dasar. Persoalan pendidikan juga, banyak adik-adik kita yang harusnya bisa dapat beasiswa tetapi tidak dapat beasiswa. Ini juga akan kita perjuangkan bersama-sama. Dan saya tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Berkali-kali kami sampaikan bahwa di parlemen itu tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintahan, menggodok regulasi, lalu kemudian bagaimana ikut dalam proses penganggaran APBD kita. Ini semua butuh perjuangan. Setelah ini, dengan 3 kursi yang dimiliki PDI Perjuangan di DPRD, kami butuh perjuangan yang lebih keras lagi. Makanya saya mohon doa Bapak Ibu semua untuk bisa merangkul kawan-kawan koalisi lain, agar kita bisa memenangkan persoalan-persoalan pokok kita untuk diselesaikan. Sepakat Bapak Ibu ya? Jadi kami hadir di hadapan Bapak Ibu sebagai panjang tangannya Bapak Ibu, atau sebagai penyambung lidah rakyat, kata Bung Karno. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menyampaikan persoalan-persoalan ini dan kita akan bertarung lagi menghadapi kawan-kawan di parlemen yang belum tentu sependapat dengan kita. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu catat. Tidak semua persoalan bisa kami selesaikan, tetapi kalau untuk memperjuangkannya, kita akan berupaya memperjuangkan itu bersama-sama. Tetapi sekali lagi, saya butuh dukungan Bapak Ibu, saya butuh doa Bapak Ibu, doa restu Bapak Ibu semua, agar semua ini bisa kita berjalankan bersama-sama. Dan kalau di sini ada kawan-kawan mahasiswa tadi juga, saya minta tolong kawan-kawan mahasiswa tetap menjadi benteng terakhir rakyat, tetap menjadi kekuatan rakyat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jangan dikira bahwa di sana ada seorang Sadam jadi kita tidak perlu demo DPR. Jangan. Saya tunggu itu. Artinya kita bekerja bersama-sama. Itu yang harus kita lakukan kawan-kawan. Jadi ada Pak Armin di belakang kita sana. hari ini itu Pak Armin yang anggota DPRD dari PDIP juga ada di belakang sana. Armin temannya saya katakan, doakan saya. Karena sebut dengan nama Armin saya, Pak. Bapak juga sedang mendoakan anak Bapak Ibu sendiri. Sepakat? Ya. Kalau Bapak Ibu sepakat menjadikan saya sebagai anaknya Bapak Ibu, karena saya selalu ngomong sama orang tua saya, bapak saya, ibu saya sampaikan bahwa ketika saya terjun di politik, saya bukan anaknya Pak Baharudin dan Ibu Sofia saja, tetapi saya anaknya semua orang tua yang berharap ada perubahan yang lebih baik untuk daerah kita. Sepakat Bapak Ibu ya? Saya mohon doa restunya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, dan semoga ke depan kita bisa menjalin komunikasi lebih akur lagi, lebih dekat lagi. Dan memang sejak awal bersama kawan-kawan muda kami bergerak ini, kami menyerahkan diri kami di hadapan orang-orang tua kami semua Bapak Ibu. Orang-orang tua semua inilah yang menjadi semangat kami untuk bisa memenangkan pertarungan pada 14 Februari 2024 yang lalu. Wajah-wajah inilah yang menjadi semangat kami, yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami menghadapi semua rintangan itu. Kami juga tidak menyangka Bapak Ibu, setelah 14 Februari kita berhitung malamnya, kita dapat suara 1.400, itu di luar dari akal sehat kami Bapak Ibu. Tetapi saya percaya dan saya yakin bahwa apa yang menjadi doa ikhlas dari Bapak Ibu semua ketika kami turun ke bawah, masuk dari rumah ke rumah, itu pasti akan terwujud kalau memang Tuhan masih ada. Dan ternyata Tuhan benar-benar ada Bapak Ibu. Saya bilang ke kawan-kawan, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya uang banyak, karena kita tidak pungkir ya bahwa pemilu adalah uang, selalu seperti itu. Tetapi siapa percaya bahwa kita yang tidak punya kemewahan itu mampu mengumpulkan suara sampai 1.400, hampir sama dengan mereka-mereka yang backgroundnya adalah pengusaha besar dan sebagainya. Satu yang saya sampaikan sama kawan-kawan saya, bahwa kita punya Tuhan. Kalau Tuhan masih ada, maka orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita pasti memberikan kita kepercayaan. Karena kita tidak sedang menjual seorang Sadam pribadi, tapi yang kita bawa adalah visi, misi, bagaimana menjadi alat bagi Bapak Ibu, bagaimana menjadi perkakasnya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dan segala kekurangan yang ada kami mohon maaf Bapak Ibu. Kalau makanannya mungkin kurang enak atau kurang banyak, kami mohon maaf Bapak Ibu. Inilah kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih.